Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Ya, kalau gitu kita langsung bermain dengan kandidat pria. Saya minta fishball-nya masuk. Baik. Kita kocok dulu siapakah kira-kira yang akan beruntung. Yaitu kandidat pria nomor 21. Jimmy, seorang pria jomblo dan hobi baca ini, ingin memiliki wanita pintar dan setia. Selalu dikhianati oleh mantannya karena selalu sibuk dengan hobinya. Akankah Jimmy menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Jimmy, kriteria cewek yang dicarinya seperti apa? Karena saya hobi baca, saya pengen cewek itu yang cantik dan pintar. Oh, karena Jimmy ini hobi baca, kelihatan mukanya nerd-nerd kutu buku gitu ya. Jadi, tapi kakinya kutu air. Jadi dia mencari cewek-cewek yang cantik dan pintar. Langsung saya lempar ke kandidat perempuan yang merasa cantik, pintar, dan suka dengan Jimmy. Boleh berdiri. 1, 2, 3. Wow, ada 4. 4 yang boleh turun. Sini sayang. Sayang. Mantap. Baik, kita kenalan dulu satu-satu ya, Neng. Agak dikasih space antara satu dengan yang lain. Space itu jarak maksudnya ya, kali nggak ngerti. Baik. Yang dari kiri, siapa namanya? Momon. Momon. Momon, lalu yang biduan? Kiki. Kiki. Ya. Galak nih. Nia. Nia. Cici. Cici. Oke. Momon, Kiki, Nia, dan juga Cici. Baik. Sudah ada nih perempuan-perempuan yang naksir sama kamu dan sesuai kriteria. Tapi langsung aja saya mau undang dua kawan saya, Rudy dan Arby. Halo, guys, sudah siap membantu kandidat-kandidat kita saling menemukan satu sama lain jodohnya ya? Baik. Jim, ada 4, tapi sayang sekali nggak bisa 4-4-nya. 2 aja cukup. Kira-kira eliminasinya gimana caranya? Saya pengen mereka pakai kacamata deh. Lo pengen mereka pakai kacamata, Iya. apa hubungannya? Ini semuanya apa gimana? Semuanya aja, soalnya kalau cewek pakai kacamata itu kelihatan cantik dan smartnya tuh kelihatan banget. Oh, kalau cewek pakai kacamata menurut Jimmy kelihatan smartnya ya, walaupun emang ngaruh ya. Iya, kelihatan. Oh, kelihatannya Iya. seperti itu. Baik, teman-teman, minta kacamatanya dari teman-teman kru. Baik. Oke. Ini cuma suruh pakai kacamata doang nih. Oke, sebentar, Jim. Ini kacamata udah lo siapin ya? Udah, tadi udah disiapin. Karena Oh. kalau emang kepilih nanti udah bakal eliminasi harus kayak gini. Oh, jadi dia sudah rencana kalau kepilih, Iya. pengen Eliminasinya eliminasinya pakai dengan kayak cara gitu. seperti ini. Ini enggak, gue masih nggak ngerti apa hubungannya pakai kacamata dengan pintar. Lo mau apa ini cewek-cewek yang pakai kacamata ini? Nanti mereka harus ngikutin kata-kata saya. Oke, jadi cewek-cewek pakai kacamatanya, Pakai kacamata. lalu ikutin kata-katanya Jimmy. Mau satu persatu berarti ya? Satu-satu aja. Satu-satu, dimulai dari Dari siapa? Momon ya, Momon ya. Mon, silakan Mon, pakai kacamatanya, kata-katanya. Manjai. Langsung beda ya. Kayak sekretaris-sekretaris. Iya kan? Silakan Mon, silakan Jim. Saya pengen kamu ngomong di dalam aja ya. Kalimatnya di dalam aja ya. Oke. Di dalam aja ya. Boleh di rewind nggak? Boleh di rewind. Mon, ulang lebih menghayati, lebih dalam, lebih nyaman, lebih rileks lagi. Hampir kayak Ardi ya. Oke, turunin kacamatanya dan kalimatnya lah di dalam aja ya. Oke. Oh, tenang yang lain. 1, 2, 3. Di dalam aja ya. Apa? Kata Jimmy. Oke. Baik, yang berikutnya Nia ya. Silakan Nia. Kalimatnya apa? Untuk Nia,
Sini aku yang bersihin. Sini aku yang bersihin. Apaannya? Gak kan, jadi kalau misalnya lagi di rumah beres-beres dia rajin. Oh, Jadi bersihin. pinter. Pinter deh ngelesnya. Bener. Oke Nia, turunkan kacamatamu dan lakukan seperti yang Jimmy mau. 1, 2, 3. Sini aku bersihin. Lempeng dikit, tapi you can do better. Bisa lebih baik. Bisa sekali lagi? Tadi kalimatnya apa? Sini aku yang bersihin. 1, 2, 3. Sini aku yang bersihin. Kalau kok judes ya lu. Sini ya, abis ngomong langsung gigit bibir. Tapi kata Jimmy, judes dia yang ini. Oke, kita lihat dulu yang lain ya. Cici, silakan Cici. Kalimatnya Jim. Untuk Cici, keluarnya bareng ya. Keluarnya bareng ya. Iya. Maksudnya apa sih? Enggak, jadi kalau kemana-mana kita sama-sama terus. Keluar berdua gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri. Bener juga. Keluar Kalau mau berdua keluar terus. namanya kalau udah jodoh ya Iya. keluarnya bareng-bareng ya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Masa cuma salah satu, Iya. yang lain pusing. Baik, kalau gitu silakan Cici 1, 2, 3. Keluarnya bareng ya. Sabar. Semua dengan karakternya masing-masing kok. Tenang aja, Ci. Kita ulang sekali lagi boleh? Boleh. Kasih yang seksi. Kayak ngajak keluar gitu. Keluar rumah mau ke mall gitu bareng-bareng. 1, 2, 3. Keluarnya bareng ya. Udah sih kamu sih. Parah banget sih lu pada ngenyorakin lu, nggak apa-apa ya Ci ya, santai ya Ci ya. Pada Yang sini, terakhir Mas. mau lihat nggak? Yang terakhir, ya sekalian. Ya udah, yang ini galak nih, tapi kita coba nih. Silakan Ki, dipakai Ki. Kalimatnya apa? Oke, kalimatnya apa? Kamu kalimatnya udah nggak kuat nih. Lu kalimat lu ambigu semua ya? Nggak kuat ngungkapin perasaan Oh. gitu. Rindu, udah nggak kuat nih rindu gitu kan. Ini pinter Udah, nih. iya dong. Karena kutu buku suka baca, Udah nggak jadi kuat. pinter ngeles. Oke. Ki, kalimatnya adalah Udah nggak kuat udah nih. nggak kuat nih. 1, 2, 1, 2, 3. Udah gak kuat nih. Aduh. Sekali lagi. Gimana Sekali cowok-cowok lagi. sekali lagi ya? Sekali lagi. Cowok-cowok minta lo sekali lagi. Ya. Baju lo kan udah seksi banget nih, paling elegan gitu dari yang lain. Coba dong lo juga bikin sesuatu yang keluar itu enak gitu ya. 1, jangan tegang. Seksi Ki, jangan galak gitu. 1, 2, 3. Aku udah gak kuat. Oke. Aduh. Orang tuh kalau ngeliat lo imajinasinya ya macam sobat, ambiar ya. Oke, baik. Tapi semua keputusan ada di tempat, hanya boleh dipilih 2. Silakan Jim. Momon sama Cici aja deh. Momon sama Cici. Kenapa coba? Lebih greget. Oh lebih greget Greget katanya. ngomongnya. Walaupun Cici juga tadi lu pada ngetawain, tapi buat Jimmy itu sesuatu loh. Jadi yang dieliminasi adalah Nia dan juga Kiki. Bye. Boleh balik ke tribun. Sorry, balik ke tribun. Naik. Momon, seorang wanita seksi yang telah lama menjomblo ini ingin memiliki pria yang setia. Menurut pengakuannya, Momon selalu disakiti hatinya oleh semua pria. Akankah Momon menemukan pria idamannya di garis tangan? Cici, wanita cantik dan lugu ini mendambakan sosok pria yang kaya raya. Mampukah Cici menemukan pasangan sejatinya malam ini?
Ruth, B, sekarang kalian mainkan tugasnya. Di sini sudah ada 2 kandidat kuat perempuan untuk Jimmy. Kita terawang momon dulu, Ruth. Silakan. Oke, boleh minta bangkunya? Boleh minta bangkunya. Siap. Kita dari Momon dulu ya. Iya, dari momon dulu. Silakan Momon. Momon ini tadi seksi banget loh. Silakan, Ruth. Momon. Seorang yang pandai merangkai kata. Dia pengarang yang berbakat. Dan, wow, dia punya fantasi di luar nalar. Fantasi di luar nalar. Bener, Mon? Maksudnya apa sih? Suka menulisnya tuh suka apa ya? Kayak sewaktunya tuh butuh waktu panjang sama harus mendalami karakter. Oh, ini berarti beneran pintar. Kamu suka nulis juga? Aku suka nulis. Oh gitu, dan fantasinya di luar nalar. Dan suaranya itu si Momon berat gitu loh. Jadi kayak, seksi deh. Jangan-jangan. Oke, baik, itu adalah tadi terawangan dari Rudy. Sekarang saya minta Arbi yang membuka lebih dalam lagi. Kita akan langsung, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Dilurusin dulu. Kaki ya? Oke. Oke. Oh, fokus dulu ke jam ini ya. Oke, sebentar lagi jam tersebut akan bergerak ke kiri dan kanan atur nafasnya. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan mulut, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan ketika jam tersebut bergerak, biarkan itu arah jam tersebut bergerak melalui mata kamu ke kiri dan ke kanan, dan biarkan setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang, 2, lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3, apapun yang terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan secara perlahan. Dan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Baik, relax saya rasa ya sekarang. Tadi Rudy menerawang katanya kamu suka merangkai kata-kata, suka menulis, dan boleh. Jadi aku tuh emang suka nulis, tapi aku tuh suka nulis. Oh gitu. Jadi aku tuh kalau nulis cerita itu aku harus kayak mendalami karakter itu. Jadi kayak aku punya cerita, judulnya itu aku di oleh Kuli Proyek. Sama satu lagi cerita singkat di dibuarkan sama Ica sama Aca. Oke, jadi itu fantasi kamu yang di luar nalar tuh itu maksudnya? Iya, jadi tapi aku benar ngelakuin hal itu sama. Maksudnya kamu ngelakuin tuh gimana, riset gitu? Iya, jadi aku ngeriset sama Kuli Proyek itu. Oh my god. Proyek. Jadi gini, oke, kalau boleh saya recap, saya rangkum ya. Jadi kamu bener-bener melakukan hal itu, baru pengalaman kamu tuliskan semua di buku. Di buku. Bener, jadi kalau pengalaman aku sih sendiri pas aku sama Kuli Proyek itu, sama Kuli Proyek itu keras banget kayak beton gitu, Mas. Apa? Kayak beton. Iya. Terus jadi enggak maksudnya itu loh, Mas. Kalau sama Kuli Proyek, tapi yang nggak kuat itu kalau misalkan itu loh, Mas. Itu bikin sebenarnya pengen bikin. Oke. Oke. Terus ada judul lain katanya tadi selain aku sama Kuli Proyek. Iya, ada cerita singkat di bis malam. Ini apa nih ceritanya? Kalau itu aku tuh lagi naik bus, aku ketemu sama apa sih itu kenek ya? Keneknya itu ya aku keneknya. Di bis malam gitu. Kenapa? Emang gak ada penumpang yang cakep? Enggak, soalnya keneknya tuh juga ganteng juga sih, Mas. Oh gitu? Iya, tapi kalau keneknya tuh walaupun dia ganteng. Kenapa? Soalnya sekali sampai 2 dia tuh kayak langsung jadi akunya, iya jadi kayak dia itu apanya jadi ya? kayak nih pas tuh 2 terus dia lama banget itu kayak gitu, Mas. Enggak. Pekerjaan dia kayak gitu
ya mas ya. Itu terminal. Bukan gitu mas, kan itu buat buku aku, buat cerita aku. Oh. Jadi aku harus mendalami cerita itu biar nanti yang baca bukunya itu kayak bener-bener mas. Oh. Kayak gitu. Ah. Nggak. Terus ada judul apa lagi selain aku di terus cerita singkat di Bis Malam, ada judul Jadi apa aku lagi? ada judul baru lagi yaitu Hasrat dan Dia pintar merangkai kata-kata. Oke, gue mau tahu cerita singkat yang tadi dulu sebelum Hasrat. Oke. Ya, kan lo penulis. Lo bilang tadi ketika lo abis itu lo tuliskan semua dalam lo itu. Oke. Gimana caranya? Jadi gue pengen lo ceritain dulu ceritanya ya ke kita, lo deskripsikan keadaannya soal yang kejadian di Bis Malam itu. Suatu sore di saat hujan turun dengan lebat dan padam listrik. Lalu saya sangat ketakutan. Akhirnya saya meminta bantuan kepada tetangga. Tetangga itu tidak memakai. Setelah tetangga itu membantu saya untuk menyalakan lampu, dia naik ke atas tangga. Saya lihat terlihat bergelantungan karena ternyata dia tidak memakai. Setelah itu saya pegang dan dia akhirnya merespon. Pada akhirnya itu kita sampai saya terlalu dan yang tapi tidak terdengar karena posisinya tertutup oleh dasnya hujan dan petir. Seperti itu mas. Ada cerita apa lagi, silakan. Iya, jadi saya bikin cerita baru lagi, judulnya itu Hasrat dan jadi itu tuh tentang ukuran sama tentang Iya. Emang ada pengaruhnya ya? Ada, jadi kan aku suka ngeriset gitu. Jadi kayak misalkan aku itu pasti capek kan. Nah pas dia itu aku sengaja kayak nyetak itu di lilin gitu kak. Nah habis kayak gitu jadi tuh memang ternyata berpengaruh. Kayak misalkan kalau misalkan yang kecil-kecil itu ternyata tuh cabai rawit kak. Jadi kalau misalkan dia ternyata banget jauh gitu kak. Oh, berapa buah yang kamu riset? Ada beberapa lah kak. Oh gitu. Iya. Emang kan kamu bilang tadi dicetak. Cetakannya kayak apa sih? Saya bawa kok cetakannya kak. Lu bawa cetakannya? Bawa. Boleh lihat kak? Boleh. Ada di mana? Di belakang kak. Oke, kamu diambil dulu coba. Oh my god, dia bawa cetakannya. Ih. Yang ini Ini si Joko mas. ini Joko. Iya. Agak letoy gitu mas. Cian. Ini punya Stanley mas. Stanley. Nah kalau yang ini sempat ada cakar-cakaran gitu nih mas. Cepat ada cakar-cakar. Iya. Ini enggak? Iya nggak tahu. Ini pokoknya pas saya cetak dia tuh ada cakar di itunya tuh ada cakar-cakaran gitu. Ini siapa namanya? Itu namanya mas. Namanya Iya mas. Oke. Itu namanya mas. Yang ini dia lurus-lurus aja sih mas. Kalau ini sebutin juga mas. Iya boleh sebutin dong sayang. Oke ini Jason. Oke, dia Arbi boleh disadarin dulu. Sekarang kamu tarik napas lewat hidung dulu, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang. Pada hitungan ketiga, semuanya kembali seperti semula, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Hey, Mon. Nggak tahu itu punya siapa mas? Nggak tahu aku. Berisik lu. Nggak tahu mas. Saya tanya yang jujur. Momon tahu ini karyanya kamu bukan? Bukan. Bukan. Bukan mas. Sama sekali bukan. Beneran bukan. Bukan mas. Bukan. Jadi kamu nggak tahu ini apa? Nggak tahu mas. Dan tujuannya apa? Nggak tahu aku juga.
Oke, boleh kru angkat, boleh. Nggak enak banget ya dari sini. Ya udah kalau kru nggak mau iksan aja deh. Angkat, tuh, biar rapi. Oke. Kim, dia pinter loh. Dia yang lo cari menurut gue. So, buku yang nggak cuma suka baca tapi juga suka nulis, pakai riset loh. Dan fantasinya luar biasa. Risetnya out of the box. Siapa sih? Kamu dia tuh. Apaan sih? Ngapain? Cari jodoh nih, lu keluar aja mendingan. Kagak betul deh gue lo siapa? Lu datang cak teriak lu. Diam ada lu. Mas, ini lagi syuting garis tangan. Mas ini siapa? Ngapain marah-marah ke sini? Kakinya apapun kagak betul. Nih. Apa? Cemarin sama dia tuh. Siapa dicemarin? Apa? Nama gua di sini. Perjanjian dia apa? Pertama tidak mencantumkan nama gua. Tapi apaan? Cantum sini. Masuk lo apa nih? Nama gua ada di sini. Udah perjanjian kan? Hah? Iya. Jadi lo kenal, Mon? Oke, gini, aku kenal sama dia. Jadi waktu pas aku ngeriset itu, aku minta tolong sama dia. Oke. Kayak gitu, tapi sebelumnya kita juga ada perjanjian. Kayak gitu. Tapi nggak gitu caranya. Lo janji nggak akan nyantumin nama gua kan? Lagi juga nama lu kan bukan satu. Nama lu emang limited edition banget. Dengar lu ya. Nggak usah nunjuk lu. Ya Allah. Oke. Gara-gara ada nama gua di sini, gua jadi berantem sama bini gua. Ya itu urusan lu, bukan urusan gue. Jadi kamu melakukan dia riset sama Mas siapa namanya? Anang. Sama Mas Anang. Beneran, jadi kamu melakukan riset sama Mas Anang? Iya, itu kalau itu benar. Untuk nulis? Masalahnya itu dia janji nggak ada nama gue di sini, Mas. Tapi kenapa ada nama aku di sini? Kamu nulis namanya Mas Anang? Ya lagi sama dia kan cuma bukan satu doang, Mas. Nama Anang tuh banyak kali. Baca tuh. Anang. Nggak, tapi maksud- kenapa ada di sini? Terus, nama Anang kan bukan satu doang. Nama lu kan bukan limited edition, setahu gue deh. Ya Dan nggak sih? katanya udah perjanjian Mas Anang, Lagi juga ada gimana perjanjian, sih? gimana deh lu? Perjanjian. Tapi gak usah nyantumin nama gue di sini. Lengkap loh ini. Santai aja. Santai aja. Lu yang santai, bukan gue. Diam lu pada lu. Dulu. Momon, aku mau tanya dulu, berarti kamu perjanjiannya pakai nulis nama nggak? Enggak. Pas sama dia itu, aku diam-diam ngerekam gitu, Mas. Tanpa dia tahu. Oke, itu ntar dulu, ya kan? Jadi daripada bingung, Rudi boleh tolong diterawang aja nggak si Mas Anang ini? Boleh tangannya Mas Anang. Apaan nih? Pegang aja tangannya. Biar diterawang, biar Masnya lebih tenang ya Mas ya. Pada bisa diem gak lu? Kamu kesal karena nama kamu dicantumkan. Ya. Saya ngerti. Apa, Rud? Ini ngomongin bisnis sebenarnya. Tapi bukan salah pokoknya. Jadi? Dia minta royalti. Enggak. Jadi enggak. gitu. Enggak. Dan Jadi pengen keuntungan? Diam lu pada lu. Jadi maksudnya Mas Anang tuh juga minta keuntungan dari hasil penjualan buku itu? Gitu, duit, apa ada bentuk uang. Dan dia kepingin lagi, tapi nggak dikasih. Bukannya nggak dikasih, Mas. Jadi? Sama dia tuh bayar, Mas. Nggak gratis. Bayar, Mon? Tanya bayar, Mas. Sorry, aku ada buktinya. Aku tuh nggak minta pembayaran sama sekali sama dia. Malah aku bilang, aku ngajak dia, jujur aku ngajak dia, tapi dia nggak usah bayar karena aku udah bilang dari awal aku mau ada riset yang aku mau ada buku yang mau aku tulis kayak gitu kan. Dia bilang emang iya kan. Oke. Aku ada buktinya kok lagi juga. Mana buktinya? Coba, nah sekarang kita main bukti aja. Ada buktinya? Di handphone, apa gimana? Ada di handphone. Coba, Mon, boleh? Di handphone ada. Boleh? Ada di handphone. Hah? Nomor 26. Nomor berapa tadi? 26 ya? 26. Mau ada handphone Momon nggak? Udah deh, ada di kru. Oke, kita lihat dulu di kru.
Oke, kru boleh tampilin di LED buktinya kita pengen lihat ini ada konflik apa sebenarnya antara Momon dan juga Mas Anang. Lagi nggak sibuk kan? Enggak. Boleh kenalan ya? Namanya siapa? Anang. Halo Mas, aku Momon. Mas, Masnya ganteng banget nih. Bedanya ganteng gitu. Masnya... Hah? Iya, jadi Mas nggak perlu bayar. Terus kan aku lagi bikin lagi ngeset. Nah jadi Mas jadi Mas. Tapi Masnya selesai nggak boleh minta syarat yang lain lagi, nggak boleh minta aku apa-apa. Mau nggak? Nggak bohong. Serius. Kan? Ada bukti kan? Ada buktinya nih. Jadi gimana? Ada bukti? Ini Mas ya. Kalau dia nyantumin, setidaknya kan bukunya jadi laris, Mas. Nah. Setidaknya dapat dikit. Oh, Betul nggak? benar. Duit, lo butuh duit. Oh, bukan masalah duitnya, Mas. Sama dia bayar, Mas. Jadi lo udah kecuali satpam sekolah tadi, penjaga sekolah tadi. Iya, gara-gara itu dikeluarin jadi nggak lulus. Oh, kamu dikeluarin? Iya. Kok bisa ketahuan waktu sama penjaga sekolah itu gimana ceritanya? Ternyata ada Jadi dulu saya lagi yang cerita. ngevideoin. Ada yang ngeliat, terus di video disebarin. Oh gitu. Terus begitu tersebar semua orang tahu tuh di sekolah? Tahu. Viral? Viral. Seneng nggak jadi viral? Enggak, sekarang sih nyesel Mas. Nggak sekolah. Oh nyesel. Iri gitu ngeliat teman-teman sekarang udah pada sukses. Oh. Berarti pendidikan itu penting, Neng Cici, ya kan? Iya, tapi kan waktu itu nggak kepikiran ke situ Mas. Yang penting. Terus sekarang Cici kalau udah posisi nyesel, nyari mana? Iya, sama om-om aja. Sama aja. Oh gitu. Sekarang saya mau tanya, Cici masih nggak sama om-om? Masih. Karena udah terlalu nyaman kali di dunia kayak gini. Udah terlalu enak. Udah enak. Kan cari kerja susah Mas, apalagi lulusan SMA aja enggak. Oh, Oke. Baik, kalau gitu saya minta Arbi menyadarkan lagi atau disugesti sedikit kali supaya dia agak sinkron gitu ya dan tahu bahwa pendidikan itu penting gitu dan gak kata terlambat gitu. Oke. Sekarang tarik napas lewat hidung, kayak keluar rambut, kayak lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti, kayak ketika kembali sadar normal, pada tahun ketiga apapun yang terjadi di masa depan nanti, oke, perhatikan kembali pendidikan apapun yang kamu tempuh nanti di masa depan, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan apapun itu membuat kamu lebih terbuka kembali pikiran kamu, membuat kamu lebih bisa menghargai apapun yang kamu raih nantinya dan biarkan kamu menjadi pribadi yang percaya diri, lebih tenang, lebih semangat ketika kamu berjalan di masa depan nanti. 1, 2, dan 3. Baik, halo Cici. Kenapa sih Mas? Dari sini. Lu juga jelek, lu nggak ganteng. Lu lebih lu juga nggak enak. Nah, ini cewek-cewek yang pada nyengor-nyengor emang lu pada sekolah? Sekarang Jimmy nih, saya masih punya kandidat cowoknya justru Ruth, silakan diterawang oknumnya. Kan dia mencari yang pintar dan dia merasa dia nih pintar soalnya. Ya kan kita pengen tahu kepintarannya sebatas mana. Boleh tolong diterawang? Jimmy suka berkutat dengan buku, artikel-artikel, bacaan-bacaan, suka. Oh, gitu. Tapi saya mau lihat lebih dalam ya. Kenapa kau getar? Oh, kenapa sih tegang banget? Ya memang, dia suka membaca. Iya tapi dong. Baca buku. membaca tentang gaya-gaya. Menurut Rudy benar? Ya ada gaya-gayanya sih saya lihat. Ada gaya-gayanya apa sih? Nggak ngerti. Arbi deh kalau gitu langsung direlaksasi ya. Lo menyimpan apa nanti dibuka supaya lo cerita sendiri sama kita biar fair, oke? Dan kali ini yang beruntung adalah kandidat perempuan. Kita kocok dulu nomornya.
Nomor 7. Dewi, seorang wanita cantik dan super seksi ini ingin sekali mencari sosok pria yang macho untuk melindungi dia dari godaan lelaki hidung belang. Dapatkah Dewi bertemu jodohnya malam ini? Dewi mencari laki-laki yang kriterianya seperti apa, Wi? Kalau aku sih suka cowok yang rambutnya gondrong. Oke. Soalnya kalau gondrong tuh kelihatan maco gitu loh. Oh, jadi dia suka cowok-cowok yang rambut gondrong karena menurut Dewi, cowok-cowok rambut gondrong itu maco. Iya. Oke, baik. Saya minta cowok-cowok yang merasa gondrong dan juga suka sama Dewi, boleh berdiri. 1, 2, maaf ini nomor 14. Lagian rambutnya kan pendek, kriterianya yang gondrong. Cakep. Pernah waktu itu gua gondrong. Terus? Gua dicukur rela demi mantan gua. Oh. Tapi lo sekarang nggak gondrong, Santai, pendek santai. rambut lo. Apa lu berisik lu jangan ikut. Aduh. Oke, kamu datang ke sini sama siapa? Sama ini siapa ini semua? Ini abang saya, Bang. Oh, abangnya. Oke. Ini bawa anjing maksudnya apa ini? Mbak ini sama Mbak ini, Mas ini siapa nih? Saya kakaknya. Oke, pecinta terus? anjing. Makanya saya bawa semua. Oke, terus Mbak? Saya di sama temennya dia diajakin dia diam aja pas waktu statusnya masih pacaran. Kalau aku sih suka cowok yang rambutnya gondrong. Oke. Soalnya kalau gondrong tuh kelihatan maco gitu loh. Oh, jadi dia suka cowok-cowok yang rambut gondrong karena menurut Dewi, cowok-cowok rambut gondrong itu maco. Iya. Oke, baik. Saya minta cowok-cowok yang merasa gondrong dan juga suka sama Dewi, boleh berdiri. 1, 2, maaf ini nomor 14. Lagian rambutnya kan pendek, kriterianya yang gondrong. Cakep. Pernah waktu itu gua gondrong. Terus? Gua dicukur rela demi mantan gua. Oh. Tapi lo sekarang nggak gondrong, Santai. pendek rambut lo. Apa lu berisik lu jangan ikut. Saya mau tanya Dewi, berdiri dulu coba yang tadi 3 tadi. Saya mau tanya Dewi, kalau nomor 14 rambutnya segitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, dia kan udah jujur nih kalau pernah gondrong. Ya udah nggak apa-apa turun. Tapi kan kamu nggak tahu buktinya, emang beneran omongan dia benar. Tapi nggak apa-apa turun dulu. Ya udah, buktiin dulu kali ya. Buktiin dulu apa turun dulu? Saya minta turun dulu deh 3-3-nya. Baik. Kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu dari yang sini dulu. Siapa namanya? Rehan. Rehan. Atta. Atta. Randy. Rehan, Atta, dan Randy. Randy. Baik. Ada 3. Ren, tadi kan lo bilang rambut lo tuh dulu sebenarnya gondrong. Iya. Lo gunting demi mantan lo. Iya, bucin alias budak cinta lo Iya, tuh ya. betul. Oke. Ada buktinya? Ada gua buktinya. Mana buktinya? Bohong banget. Beneran gua ada. Serius. Mana udah buktinya? Banget. Aku tunjukkan. Biasa aja kan. Biar fair kita harus tahu buktinya dulu. Coba lo punya bukti nggak? Oke, gua punya bukti. Mana buktinya? Mana handphonenya? Yang ada bukti. Mana? Oke, gua buktiin sekarang. Mana? Lama banget dari tadi. Mas, gua buktiin sekarang. Yang mana? Oke. Ini nggak apa-apa ya, kita tayangin di LED ya. Gak apa-apa. Mana? Ih, banyak fotonya. Lihat. Oh iya benar. FD, biar semuanya tahu, biar pemirsa garis tangan juga tahu bahwa emang dia tuh dulunya emang gondrong. Jadi lo potong demi mantan lo. Iya. Mantan lo yang minta. Iya. Kru boleh tampilin fotonya? Oh, ada lagi foto lain. Oke. Baik. Berarti Randy berkata yang sejujurnya. Lo rambutnya shaggy zaman dulu ya. Baik, Dewi. Nggak apa-apa nih berarti ya. Dia beneran ada buktinya. Dia pernah gondrong tapi dipotong demi mantannya. Itu pengorbanan cinta. Jadi dia nggak apa-apa di sini.
Tapi Wi, nggak bisa tiga-tiganya. Peraturan di garis tangan hanya 2. Jadi kamu harus mengeliminasi 1. Jadi mau diapain? Mas, bentar. Aku boleh nyium atau megang-megang rambut mereka. Oh, kamu mau bertiga. cek gitu ceritanya? Iya, Oke, cek. boleh. Silakan. Ayo bre, pulang. Dicium. Ngelusnya yang bener dong. Kalau emang lo suka tuh ngelus gini tuh. Gitu. Iya. Nah. Rambutnya terawat, wangi. Jelas. Terawat wangi. Yang kedua juga sama dong, lulus dari mukanya gini nih seatan. Cus. Silakan, biar adil. Lo endus dulu dari deket, silakan. Bos. Bau. Oke. Ini si Randy nggak dicek? Kan Dia nggak usah. Kan dia udah jujur ya. Bener, sini. Randy lo keringetan lo segede-gede jagung lo, kenapa sakit lo? Meriang. Coba di antara 3 Rehan, Atta dan Randy kamu hanya boleh milih 2 Dewi. Siapa yang kamu pilih? Aku pilih Rehan ya. Kan dia wangi secara ya rambutnya. Oke, Rehan. Satu lagi Randy. Kamu milih Randy? Iya. Berarti yang kamu buang adalah Nggak bisa gitu dong, Dev. Oke. Kenapa tak? Nggak bisa gitu dong. Rambut aku tuh panjang, dia pendek. Kenapa dia dipilih? Tapi rambut kamu nggak dirawat. Gimana dong? Rambut aja nggak dirawat, apalagi aku. Ntar aku jelek nggak dirawat. Nah, bener juga sih. Tapi aku berani nih memperjuangkan cintaku untukmu. Weh. Kalian mau buktiin ya? Kalian tengok nih ya. Buktiin kalau emang lu cinta. Kalian tengok nih ya. Kubuktikan pengorbanan aku sama dia. Demi cintaku samamu, aku rela memotong rambutku demimu. Emang beneran lu serius manjangin rambut tuh lama lu? Lu beneran mau potong demi perempuan ini, si Dewi yang belum tentu jadi jodoh lo? Karena aku udah punya rasa gitu bang sama dia. Oke. Lu mau potong di sini? Iya. Bener, bisa kru? Bisa. Ada gunting nggak? Nih, silakan. Suruh ceweknya masih san. Kalian tengok nih ya. Tengok. Potong coba. Kasih guntingnya. Demi cintaku samamu, ku potong rambutku. Til beneran ini. Wow. Betul ya. Aja. Rela. Kurang. Jadi di sini kita main pengorbanan. Boleh kembali sini guntingnya. Baik. Ya udah Atta, nggak usah pose kayak model gitu di sini. Boleh balik ke sana. Silakan. Jadi gimana nih? Lo pilih siapa nih? Lo tetap mau buang Atta? Berhubung dia rela udah motongin rambut ya. Ya udah saya pilih 3-3-nya. Emang bisa? Tanya dulu emang bisa 3-3-nya? Bener nih nggak apa-apa? 3-3? Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu tidak ada yang dieliminasi sekarang. 3-3-nya tetap ada di sini. Rehan, Atta, dan juga Randy. Randy, seorang pria yang menjomblo selama 2 tahun ini, mendambakan wanita seksi dan setia. Mampukah Randy mendapatkan pasangan sejatinya di garis tangan? Atta, seorang pria maco yang rela berkorban demi orang yang dia sayangi. Ingin sekali mempunyai pacar seksi. Akankah Atta menemukan cintanya malam ini? Rehan, seorang pria tampan dan humoris ini mendambakan sosok wanita yang setia. Menurut pengakuannya, Rehan lelah mempunyai pacar yang selalu selingkuh. Mampukah Rehan menemukan belahan jiwanya malam ini?
Sekarang saya undang dua teman saya, Rudy dan Arbi. Ya, baik, hai. Halo. Teman-teman, bantu saya kali ini Dewi, kandidat perempuannya mencari jodohnya yang gondrong katanya. Karena kalau gondrong tuh maco menurut Dewi. Jadi kali ini 3 nih Ruth B. Karena dia bingung memilih siapa, ya. Ada Randy, Atta dan juga Rehan. Baik, saya mau minta Rudy untuk menerawang Randy yang katanya dulu tuh demi cewek dia rela potong rambutnya sampai sekarang jadi pendek. Oke, silakan. Randy, Ruth, silakan. Oh gitu ya. Boleh bangku? Boleh bangku. Baik. Baik. Leksian. Iya, silakan. Randy. Boleh tangannya? Dulu kamu itu gondrong. Terus kamu memotong rambut demi cewek. Itu benar atau enggak ya? Tapi saya ngerasain kesel sih pas megang tangan dia. Oh gitu. Dia merasa dia ini sangat ganteng dan semua cewek itu bisa dia dapatkan dengan mudah. Bagi dia, semua cewek itu. Jadi Randy, bener nggak apa yang dibilang Rudy? Lo merasa paling ganteng sedunia, lo gampang mendapatkan perempuan-perempuan dan menurut lo perempuan-perempuan itu Enggak, itu enggak benar. gimana? Enggak benar itu. Gak benar? Iya. Oh, tapi terawangannya Rudy gitu. Baik Bi, saya minta si Randy ini direlaksasi. Pengen tahu sejujurnya cerita dari dia, apa dia benar menganggap wanita itu. Oke. Kamu fokus dulu ke depan sana. Oke. Atur nafasnya, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, tarik nafas lagi lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Bayangkan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan secara perlahan, ketika melihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan, biarkan dan niatkan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1. Oke, bawa kembali ketenangan tersebut, relaksasi tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Niatkan dalam hati kamu bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan secara perlahan juga kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan di masa lalu, akses segala informasi yang kamu simpan, dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Randy, kamu jomblo udah berapa lama sih? Saya jomblo udah 2 tahun. Oke Randy, coba ceritain kenapa lo bisa jomblo selama itu. Jadi gini mas, gue waktu dulu disuruh potong rambut sama mantan. Jadi rambut lo tuh dulu panjang ya? Iya panjang banget waktu dulu. Gue rela motong rambut demi mantan gue. Terus? Waktu itu gue potong rambut, langsung gue diselingkuhin. Oh, oke. Lo mantan lo nih udah nyuruh lo potong rambut? Iya. Udah lo pengorbanan nih, lo potong rambut. Terus ternyata dia selingkuh? Iya, udah sama orang lain dia. Sama orang lain? Siapa orangnya? Papa saya sendiri. Hah? Iya. Selingkuhnya sama bapak lo sendiri? Iya. Oke, maaf banget. Mau nanya, orang tuanya emang sudah pisah atau udah nggak ada atau gimana? Ibunya kemana? Waktu udah pisah, udah 2 tahun yang lalu. Oh gitu. Jadi lo rela nih sekarang mantan lo masih sama bapak lo? Rela gua. Oke, jadi dari situlah lo menganggap cewek-cewek itu. Oke, baik, disadarin aja Arbi. Oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. Jadi dia menganggap cewek-cewek itu karena dia pernah sama mantannya. Mantannya sama bapaknya sendiri lagi, Deo. Gimana menurut lo tuh? Masih suka nggak, Deo? Nggak suka. Oke, baik. Jadi kita sekarang gimana nih, berarti bisa dieliminasi? Jadi kita tinggal 2 aja mainnya? Iya. Oke, bye Randy. Thank you. Baik, pemirsa, sekarang tersisa 2, yaitu Atta dan juga Rehan. Atta yang bau Rehan yang katanya menarik banget buat Dewi. Tapi kayaknya seru nih si Atta, karena Atta juga rela berkorban motong rambut langsung di studio garis tangan. Belum ada laki-laki yang kayak gitu. Oke,
Ruth, boleh Atanya di terawang dulu, Ruth? Silakan, Tak. Silakan apa? Boleh tanya, Ta? Kenapa? Dia ini cowok yang maco. Oh, sesuai yang dicari dong. Karena Dewi ini kan mencari yang rambutnya gondrong supaya maco. Maaf, Ihsan. Kelihatan maco. Maksud saya maunya terus. Oke, Arbi boleh tolong direlaksasi si Ata ini? Oke, kamu fokusnya ke depan dulu. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Fur, siapa sih? Lu belum mutusin. Itu Ata ini siapa? Ada apaan sih? Saya anak gila. Mau kemana lu? Gak usah lari. Bang, ini bang. Mana dia? Dia udah kayak aku bang. Mau kemana lu? Ada apa sih? Kok ada banyak? Oke, semua tenang. Semua tenang. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini bang. Kenapa Mbak ini siapanya Ata? Dia udah saya terus ninggalin saya bang. Bisa aku jelasin, Bang? Jelasin apa? Ini ada apa sih? Lo kenal, Ta? Ini siapa lo, Ta? Ini Lo Mantan, jelasin. Oke, ceritain. Ini mantan lo. Iya. Terus? Dia udah mutusin adik gua. Enggak, Bang. So ganteng lu ya? Kita belum putus kan ya? Apaan lo putus? Astaga. Oke. Dia Dijelasin. ngajakin aku. Aduh. Oke, kamu datang ke sini sama siapa? Sama ini siapa ini semua? Ini abang saya bang. Oh, abangnya. Oke. Ini bawa anjing maksudnya apa ini? Mbak ini sama Mbak ini, Mas ini siapa nih? Saya kakaknya. Oke, pecinta terus? anjing. Makanya saya bawa semua. Oke, terus Mbak? Saya di sama temennya dia diajakin. Dia diam aja pas waktu statusnya masih pacaran. Dasar lu. Bang, Adik gua cantik diputusin. Bang ya. Tunggu di sini ya. Aku mau ngomong dulu sama dia baik-baik. Mau ngomong Bisa. Ngomong apa lagi? Jelasin di sini coba. Oke. Mas, jadi ini apa maksudnya bawa anjing-anjing ini banyak banget, Mas? Saya lagi nongkrong sama teman-teman. Oke. Kebetulan adik saya melapor Oke, soal Ata. soal Ata. Katanya dia sudah diputusin. Oke. Makanya ya udah, akhirnya saya ajaklah teman-teman saya ke sini. Oh, oke dibawa anjing-anjingnya. Lu gimana sih lagian? Ini kan buat yang ini kan buat yang single-single. Punya pacar juga nyari jodoh. Ini Li. Iseng aku Bang di sini, Bang. Kalau misalnya lo belum putus, ngapain lo ke garis tangan? Tahu lo. Iseng aku Bang ke sini. Iseng nyari jodoh di sini. Akhirnya bikin rusuh begini, ya kan? Aku cuma sayang sama dia, Bang. Ini mana ada yang cantik di sini, cuma dia. Dia sepupu kita bang. Hah? Lu Apa? Enggak gitu, Bang. Udah adik gua sepupu gua lagi. Bang, ini ya Bang ya. Aku ngomong baik-baik dulu sama dia di luar ya. Bisa kan, Kak? Yuk. Ya udah boleh. Lo ngomong deh, lo ngomong. Nih terus gimana ini ada anjing-anjingnya? Oke, Bang sabar dulu. Nih ngeri juga bawa anjing apa? Ini Abang baru tahu emang kalau misalnya Ata ini pacarnya adiknya Abang? Iya, baru tahu. Lydia ini? Iya. Saya juga nggak nyangka kalau Lydia diajak mabok sama dia. Terus Itu tuh apaan tuh? Samperin coba. Sarung. Lagi sih. lu ngapain tadi gua? Hah? Kok lu tampar cewek, Tak? Soalnya kami kan, aduh, udah putus. Ya. Cuman Tadi dia lu bilang lu masih pacaran. Cuman kan ngapain dia bawa abangnya ke dalam coba. Aduh. Lo berusaha sama gue, lo berusaha sama abang gue juga lah. Ya kan nggak usah ngadu-ngadu kayak gini lah. Hubungan kita ini. Tapi lo seenak jidatnya ya. Tinggal pergi doang. Oke, lo selesain aja deh, ini masalah lo dan mantan lo, semuanya tenang. Teman-teman yang bawa anjing, kita relaksasi si Ata dulu deh. Ata ikut dulu ke dalam studio.
Kita relaksasi. Atta tadi kan belum sempat direlaksasi sama Arbi. Silakan sini, Kak. Oke, biar jelas, kita pengen tahu versi dari Atanya. Arbi boleh tolong direlaksasi. Kenapa dia bisa mutusin? Fokus ke depan sana. Keluarkan mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti ketika kamu melihat jam di depan mata kamu, oke, rasakan kembali, niatkan kembali bahwa mata tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. Dan ketika kelelahan tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih lemas dari sebelumnya. Pada hitungan ketiga, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan akses kembali informasi yang kamu simpan di masa lalu dan biarkan kamu bercerita dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke. Atta, jadi ini Lydia nih siapa sebenarnya? Ini mantan aku, Bang. Jadi sudah putus? Sudah. Oke. Kenapa bisa putus sama Lydia? Merasa ya gak enak aja pacaran sama dia gitu. Makanya aku putusin aja. Apa yang paling parah yang lo nggak suka dari hubungan ini? Kenapa lo sampai mutusin si Lydia? Bau, Mas. Enak aja. Kenapa? Kata aku bau. Ya, gue nggak mau tahu lo masih pacaran atau enggak. Yang penting dilurusin aja, jangan sampai acara ini terganggu gara-gara masalah lo doang berdua. Boleh ya, silakan Atta. Silakan. Atta dan juga Lydia. Sorry. Aduh. Ini tinggal 1 sama 1 nih. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Tinggal Dewi dan juga Rehan. Oke. Rehan dulu ya. Silakan Rehan di terawang sama Rudi. Boleh. Iya. Oke. Ini yang rambutnya bagus itu. Bagus. Pakai apa? Boleh tangannya? Boleh. Oke. Saya punya julukan untuk dia. Apa itu julukannya Rudi? Kita panggil dia Rongja. Rongja? Apaan tuh? Si gondrong manja. Oh! Gondrong manja. Kenapa gitu? Manja gimana? Dia suka ndusel-ndusel rambutnya, kepalanya. Tapi lo sering ngelakuin itu emang? Oh, enggak lah, apaan sih? Oh. Saya mah baik-baik Enggak, aja. karena Rehan anak baik-baik aja katanya Dewi. Baik, Arbi boleh langsung direlaksasi. Oke, kamu fokus dulu ke jam ini ya. Oke, secara perlahan. Oke, fokus ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Ikutin arah gerakan jam tersebut secara perlahan. Buat mata kamu lebih fokus dari sebelumnya. Dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, mata kamu menjadi lebih lelah, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, menjadi lebih nyaman. 2, ikutin gerakannya menjadi lebih lelah. Dan 3, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang kamu rasakan, lipat gandakan kekuatan nyaman tersebut. Oke, baik. Saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali ke Saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Baik, Rehan. Apa kabar Rehan? Sehat, Mas. Nggak jelas. Lu diam, nggak jelas ini. Rehan ini anaknya manja, suka ndusel-ndusel ke itu. Enggak. Apaan sih? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah. Oke. Ngaku lo tadi di situ juga dipijit-pijit. Itu dia suzon aja, fitnah. Lo yang ngomong sendiri ya. Kalau fitnah itu orang lain yang ngomong, lalu cerita sendiri barusan. Mana ada saya cerita? Nggak ada. Oh. Cuma duduk abis itu berdiri. Udah. Karena dia lupa. Mana Abis ada? duduk berdiri ya bener-bener. Iya. Emang begitulah ceritanya. Oke Dewi. Dewi sekarang kita terawang dulu, Ruth, silakan. Ya kenapa lu deg-degan? Ini. Dia ngasih sisir. Mas, itu sisir saya, Mas. Oh iya bener. Iya. Kok ada di situ? Nah, kira-kira kenapa sisir bisa ada di gue? Ngopet. Oh. Nih, Oke. Silakan Ruth. Oke. Boleh tangannya? Dewi, bentar.
Saya melihat seperti ada niat terselubung. Sebenarnya dia mengincar sesuatu di sini seperti materi dan jadi ya itu aja. Saya nggak melihat pencarian cinta sejati di sini. Oh gitu? Lu cuma nyari materi sama Enggak, bohong kali itu Kak Rudi. bohong? Iya. Oke. Orang bener nyari jodoh di sini kok. Nyari cinta? Iya, nyari cinta. Dibanding materi dan Iya. Oke, Arbi mainkan. Tutupin pakai tangan. Oke. Sekarang kamu fokus ke cahaya merah tersebut. Tarik nafas latih dulu. Oke, keluarkan lewat mulut. Kayak lebih tenang, lebih nyaman. Bayangkan kembali ketika kamu menarik nafas, menarik energi yang positif ke dalam tubuh kamu dan biarkan niatan kembali menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks sebelumnya dan biarkan seiring dengan hembusan nafas kamu mengeluarkan energi negatif dalam tubuh kamu dan biarkan ketika hitungan ketiga apapun yang terjadi ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Kamu akan berusaha untuk merelaksasikan tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dan biarkan secara perlahan siapapun yang bertanya nanti kepada kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Dewi. Dew, ceritain dong tentang kamu tadi si Rudi menerawang, katanya kamu mencarinya materi dan kepuasan doang loh. Gak mencari cinta sejati di garis tangan. Padahal garis tangan selalu bisa membantu orang menemukan cinta sejatinya. Gimana? Sebenarnya sih emang iya benar. Sebenarnya sih emang iya benar apa yang dikata Kak Rudi ya. Kalau saya di sini emang nyari, tujuannya nyari kepuasan. Selain kepuasan juga saya cari duit karena emang saya cewek matre. Oh, terbukalah yang benar-benarnya. Oke, jadi emang lo benar ya seperti itu ya? Iya benar. Mencari itu. Kenapa bisa begitu coba? Apa sih emang lo nggak pernah mendapatkan kepuasan selama ini? Saya baru putus sih 1 bulan yang lalu. Oke. Iya. Terus? Saya pacaran sama anaknya sekaligus bapaknya. Hah? Gimana? Enggak, iya maksudnya gimana? Kan itu ibunya gimana? Enggak kan, bapaknya emang statusnya emang udah duda sih dan pacar aku juga nggak masalah. Hah? Enggak kok bisa sih sama anak juga sama bapaknya juga. Jadi tipe kamu tuh yang bapak-bapak apa anak muda? Dua-duanya. Saya juga dimanfaatin sih. Dimanfaatin gimana? Dimanfaatin ya mereka bapak sama anaknya. Maksudnya? Ya maksudnya dia sebenarnya dia saya cuman dia jadi saya cuman buat. Oke. Baik kalau gitu. Sudah saatnya disadarkan ya. Silakan Arbi. Oke, tarik nafas latih dulu. Oke, keluar dari mulut. Oke, pada turun ketiga semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Apaan sih lo? Lo juga kayak gitu kan? Baik. Sudah terbuka ceritanya semua. Hai, kamu cari cinta? Iya, cari cinta. Cari cinta sejati. Kalau saya suruh pilih cinta atau kepuasan, kamu pilih mana? Cinta dong. Cinta dong, oke. Kalau saya suruh pilih antara cinta dan materi, kamu pilih mana? Cinta. Kalau saya suruh pilih materi dan kepuasan, Dua-duanya. ya. Gak usah menangis, lo juga pengen karir. Oke, pada akhirnya juga keceplosan ya, karena itulah jati dirinya sebenarnya. Baiklah, Rehan dan Dewi, saling masing-masing sudah tahu isi-isi dalamnya tadi udah dikorek semua, udah cerita jujur. Rehan, lo suka nggak nih sama Dewi? Apaan lu? Sembarangan lu.
Ini jadi gimana? Padahal kalian adalah, kalau secara fisik saya lihat cocok loh. Ya kayak anak Ya SMP kan? pacaran. Saling-saling suka dusel-dusel. Ayo dong, siapa tahu episode ini gue tuh mau ada yang jadian loh, bener loh. Baik, saya tanya sekali lagi, Rehan kamu mau nggak? Ogah. Tegas banget. Dewi kamu mau nggak? Ogah juga ini. Ya, gagal maning. Baiklah, terima kasih. Kalau gitu kalian berdua, bye-bye semuanya. Kita gagal lagi. Udah kembali, silakan keluar. Gagal lagi dong nih Ruth, Bi. Gimana sih? Emang ternyata sesusah itu mencarikan kandidat-kandidat ini jodoh dan bertemu di garis tangan dan sampai jadian. Karena memang di sini tuh bukan jual kebaikan-kebaikan palsu. Kita tuh memang mengorek dalam-dalamnya kejujurannya supaya nggak kayak beli kucing dalam karung, ya. Jadi kita kasih tahu keburukannya kalau misalnya saling terima syukur, kalau nggak kayak tadi ya udah berarti nggak berjodoh gitu ya. Baik. Baik, bagi pemirsa yang mau membagikan kisahnya dan juga ingin mendapatkan jodohnya dan diungkap sedalam-dalamnya, boleh DM langsung di IG kita @garistanganantv. Kalau gitu terima kasih Rudy sudah membantu. Arbi juga thank you so much. Teman-teman semua kandidat terima kasih. Semoga better luck ya. Keberuntungan lain di episode lain. Saya Iksan Akbar pamit. Kalau gitu pemirsa sampai jumpa di episode lain dari Garis Tangan.